Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Sudipto MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat diberi kesehatan dan keselamatan. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang lebih baik, yaitu zaman modern. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Febri Rwanda akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendidikan. Hadirin yang berbahagia, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Maka dari itu, teknologi informasi dalam pendidikan yaitu teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan tentunya sangat membantu seorang guru dan siswa dalam pembelajaran. Juga menarik minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Abad 21 atau disebut dengan era industri 4.0 adalah abad terbuka atau abad globalisasi, yang berarti kehidupan manusia pada abad 21 ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental, yaitu perubahan-perubahan yang mendasar pada diri manusia, yang tentunya berbalik arah dengan tata kehidupan pada abad-abad sebelumnya. Abad 21 ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, yang tentunya dapat kita rasakan pada saat ini. Dan juga perkembangan otomasi di mana banyaknya pekerjaan yang mulai digantikan oleh mesin, baik itu mesin produksi maupun mesin komputer. Seiring majunya teknologi yang sangat pesat ini, aspek pendidikan juga menjadi faktor utama dalam menuntun masyarakat melangkah lebih maju dan memiliki wawasan yang lebih luas. Pendidik dan peserta didik juga dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan yang tinggi serta dapat memanfaatkan teknologi yang canggih pada saat ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Hadirin yang berbahagia, kemajuan teknologi informasi pada saat ini tentunya telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kemajuan ini tentunya membawakan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak sampai dengan orang dewasa. Bahkan dapat kita lihat pada lingkungan sekitar kita, banyak anak usia 5-12 tahun yang telah pandai mengoperasikan handphone dan sekarang menjadi pengguna teknologi terbanyak. Maka dari itu tidak heran jika dampak positif dari perkembangan media informasi ini dan teknologi untuk anak-anak usia 5-12 tahun dapat dikatakan sebagai generasi multitasking. Pada era ini, penggunaan teknologi digital sudah menjadi kebutuhan pada setiap manusia. Dengan adanya perkembangan informasi ini, seharusnya bisa mempermudah dalam dunia pendidikan. Di abad yang ke-21 ini, teknologi digital menjadi semakin berperan penting, yaitu untuk membantu melatih keterampilan belajar dan berinovasi. Pada kenyataannya, teknologi dalam pembelajaran akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini bisa kita lihat pada sekolah-sekolah pada saat ini yang telah mulai memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan LCD saat melakukan pembelajaran, penggunaan komputer ataupun teknologi lainnya
yang tentunya dapat melatih anak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses belajar mengajar. Teknologi yang berkembang pesat pada saat ini salah satunya adalah handphone, yang tentunya telah dimiliki oleh semua kalangan, baik itu anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dengan adanya teknologi ini, tentunya sangat membantu seorang guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Handphone sangat berperan penting, yaitu dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran, untuk mencari materi pelajaran, serta untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat memperluas wawasan. Peralatan teknologi yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat ini telah dilengkapi banyak fitur di dalamnya. Salah satunya adalah Google, yaitu aplikasi yang di dalamnya berisi semua informasi yang telah ada di dunia ini. Sebagai siswa generasi 4.0 atau abad 21 ini, kita harus bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mencari informasi-informasi serta untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Dalam handphone juga banyak disediakan berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu media dalam kita belajar. Melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat meningkatkan kekreatifan kita, memperluas inovasi kita, serta menambah pengetahuan yang kita miliki. Dengan mudahnya mengakses teknologi melalui jaringan internet ini, maka ilmu pengetahuan sangat mudah diakses dan disebarluaskan. Bahkan dengan bantuan teknologi ini, pendidik maupun peserta didik mampu menerapkan pembelajaran tanpa melaksanakan tatap muka atau disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan seperti Google Classroom, Edmodo, Google Meet, Zoom, dan masih banyak lagi. Hal ini mengindikasi bahwa peran teknologi sangat signifikan dalam pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, tidak semuanya memiliki dampak positif. Hal ini juga menimbulkan dampak negatif. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini juga menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah perilaku sosial yang menyimpang, prestasi sekolah yang menurun, kejahatan di internet, penyebaran virus komputer, pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut bisa dilakukan dengan gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah kita kenal. Cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Perlu penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih untuk anak-anak di bawah umur. Perbanyak membaca buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan, serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Dan yang terakhir, perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian pidato kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.